Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang masa emas. Masa emas yang akan segera kamu miliki. Seperti apakah itu energinya, kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya, cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini adalah bukan milik kamu ya. Oke. Ada kartu The Hermit. Jadi ini menggambarkan ada energi yang akan membuat kamu merasakan, menemukan sebuah petunjuk, ya, menemukan sebuah petunjuk atau menemukan sebuah jalan, ya, atau sebuah cahaya, di mana kamu akhirnya bisa keluar dari zona kamu saat ini, atau dari keterpurukan kamu, atau dari keadaan sulit yang kamu rasakan, atau rasa sakit hati kamu yang sangat memilukan, begitu ya. Jadi aku ngerasa di sini kamu akan segera menemukan petunjuk. Nah, ini adalah masa emas bagi kamu untuk bisa merubah keadaan. Kesempatan bagi kamu sebenarnya ya, kesempatan emas ya. Kesempatan emas yang mungkin kamu miliki, di mana kesempatan ini akan membawa perubahan yang begitu besar kepada kamu. Dan jangan kamu lewatkan. Nah, tapi kamu juga harus bisa mengontrol. Jangan terlalu ya barbar lah gitu ya, akan jangan terlalu berlebihan juga. Intinya kita juga harus menggunakan logika, begitu. Nah, di sini apa yang terbaca? Sebuah petunjuk, sebuah kesempatan, ya mungkin ini tentang sebuah rezeki. Ada sebuah rezeki yang akan datang kepada kamu, dan ini tiba-tiba aja datang. Kamu tidak akan menyangka. Ibarat kata burung itu terbang, tiba-tiba datang ke kamu, dan kamu tidak tahu asalnya dari mana gitu loh. Burung ini yang taunya dari langit kan, dari mana gitu ya. Nah, jadi kamu akan merasakan dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kamu, dan akhirnya kamu merasa kayak, oh, saat ini aku punya kesempatan nih untuk membangun suatu bisnis, walaupun kecil-kecilan, tapi ini peluang bagi aku. Tuhan seperti mengirimkan modal usaha ke aku, atau Tuhan mengirimkan seseorang kepada aku untuk bisa membantu aku gitu ya, atau mensupport aku, walaupun bantuan itu tidak berupa uang, tapi support pun itu adalah hal yang cukup luar biasa yang kamu miliki di sini. Dan ini kesempatan emas kamu, masa emas kamu untuk bisa menunjukkan kalau kamu itu juga bisa sukses, bisa bertumbuh, bisa berkembang, begitu ya. Ini ada energi-energi keberlimpahan yang akan kamu miliki. Nah, ini uang akan datang sendiri ke kamu. Mungkin kayak itu pekerjaan, bantuan, ya. Tiba-tiba aja ada peluang kamu untuk buka usaha, buka bisnis, atau kamu bekerja di suatu perusahaan. Nah, ternyata kamu punya apa ya, kayak punya kesempatan untuk naik jabatan atau promosi jabatan gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan emas bagi kamu, atau masa emas bagi kamu, di mana kamu benar-benar kayak sangat mengejutkan, dan ini adalah hal yang menakjubkan yang aku terima dari semesta alam gitu loh ya. Dan kamu harus benar-benar siap untuk menerima semua ini. Ini ada Two of Wands. Pada akhirnya kamu akan berhasil ya, kamu akan sukses di sini. Jadi kamu harus yakin pada diri kamu, walaupun di sini ada ular ya, ada ular yang melingkar di tubuh kamu. Arti kata kamu itu seperti terjebak dalam situasi kondisi yang kayak saat ini ya, keluar dari keterburukan atau apa. Tapi pada akhirnya kamu bisa sukses karena di sini ada kesempatan, ada tongkat dua ya. Two of Wands, ada tongkat dua di depan kamu. Dan tongkat ini ada sebuah kesempatan kamu, sebuah peluang kamu untuk bisa ya bertindak sesuai dengan logika kamu, sesuai dengan harapan kamu. Yang pertama mungkin kamu harus melepaskan ular ini dulu.
melepaskan energi negatif dulu, sehingga akhirnya ya energi positif muncul, ya menggantikan energi negatif. Disitulah akhirnya ide-ide cemerlang kamu, kreativitas kamu ya bisa kamu curahkan, dan akhirnya ya kesempatan kamu untuk memiliki uang itu cukup luar biasa. Tapi aku ngelihat di sini kamu akan selalu berbagi ya. Nah, dengan berbagi kamu inilah Tuhan akan menjaga ya, mungkin apa yang sudah kamu miliki itu tidak akan hilang ya. Tidak seperti dulu. Mungkin di masa lalu kamu pernah, aku sudah memiliki ini, harta benda, pekerjaan, bisnis, tapi hilang seketika. Itu karena apa? Mungkin kamu lupa untuk berbagi. Bahwasanya pada rezeki kita itu ada hak-hak orang lain gitu loh, yang harus kita keluarkan. Jadi ternyata ya saat ini kamu sudah mulai sadar, dapat rezeki sedikit, kamu suka berbagi, dan akhirnya itu yang dijaga oleh semesta alam ya. Oke. Nah, ini ada 4 point. Ini mungkin tentang sebuah kebahagiaan. Seseorang akan selalu membimbing kamu, menuntun kamu kepada jalan yang benar ya. Dan ini ya merupakan sebuah masa emas bagi kamu untuk menuju suatu kebahagiaan bersama seseorang yang kamu harapkan. Ya, mungkin selama ini banyak cinta yang datang lalu kamu tolak atau kamu ditolak ya begitu. Nah, itu mungkin masa-masa terpuruknya kamu, masa-masa ruginya kamu, atau masa-masa sialnya kamu gitu ya. Tapi saat ini, di saat kamu sudah memperbaiki diri, di saat kamu sudah benar-benar sangat spiritual gitu ya, disitulah Tuhan seperti memudahkan semua urusan kamu. Dan inilah masa-masanya kamu untuk bisa bahagia, menemukan seseorang. Nah, jika ini ya kamu rasakan seseorang ini datang kepada kamu, mencoba untuk berkomitmen, walaupun mungkin baru kenal, baru PDKT, atau ini orang lama yang datang tiba-tiba aja ingin melamar kamu, ya mungkin kamu cukup mempelajari situasi dan kondisi dan energi orang tersebut. Jika kamu ngerasa ada kenyamanan, arti kata inilah yang Tuhan kirimkan buat kamu. Inilah saatnya kamu benar-benar berkomitmen dengan seseorang yang dikirim oleh semesta buat kamu. Ya, the star. Kamu akan makin bersinar. Kamu benar-benar akan memancarkan sebuah cahaya terang ya, di mana banyak orang-orang yang merasa terbantu, merasa memiliki sebuah petunjuk ya dari cahaya yang kamu transfer kepada mereka gitu loh. Jadi ini cukup penting sekali ya bagi kita di saat kita benar-benar menjadi seseorang yang bertransformasi ke lebih baik gitu ya, maka banyak orang-orang akan mulai dekat ke kita tanpa kita sadari. Itu tidak akan kita sadari, bahkan kita akan kaget. Yang dulunya semua pada menjauh, yang dulunya tidak mau dekat sedikit pun, sekarang justru mereka berlomba-lomba gitu loh mencari perhatian kamu. Nah, termasuk nih orang dari masa lalu. Ada psikopon, seseorang dari masa lalu yang memang sudah merupakan kamu, tapi dia kembali karena melihat kamu makin bersinar, melihat kamu benar-benar kayak seseorang yang sepertinya dia bahagia loh sama pasangannya, atau dia sukses loh dalam karirnya, dan dia menyesal mungkin sudah melepaskan kamu. Di sini dia seperti ingin datang ke kamu ya, mendekat ke kamu, datang ke kamu. Apakah aku di sini akan diterima atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi itu harapan dia saat ini, seseorang yang kamu fokuskan di sini. Oke. Nah, di sini aku juga ngerasakan ya, beberapa dari kamu ada yang benar-benar memiliki energi masa lalu yang begitu kuat ya. Nah, bisa jadi seseorang itu hadir di mana kamu bisa memperbaiki semuanya, dan dia juga memperbaiki, dan kamu berikan kesempatan kepada dia, dan akhirnya terjadi suatu hubungan yang lebih intens. Bahkan ini akan berkomitmen, apalagi kamu yang di usia sudah senja begitu ya. Nah, ini cukup luar biasa menemukan pendamping yang baik, yang sayang ya. Ada sih saling menjaga kitanya jadinya ya. Oke. Nah, kita coba lihat dari kartu orakel seperti apakah yang terbaca. Fokus pada kartu ini teman-temanku, apakah yang akan terbaca. Oke. Ya. Nah, speak your truth. Aku ngelihat beberapa dari kamu, suara kamu akan mulai didengar ya. Dulu mungkin banyak ya orang-orang meragukan kamu ya, dimana suara kamu tidak pernah didengar, dan ternyata
Ya, sekarang ini ada sebuah kebenaran yang mungkin akan kamu miliki, di mana seseorang itu ya eh, sangat pengen untuk mendengarkan apa yang kamu katakan. Ibarat kata itu kamu bisa jadi motivator ya di sini ya, atau bisa menjadi seorang healer di sini. Atau kita artikan bahwasanya speak your truth itu omongan kamu itu menjadi kebenaran gitu loh, menjadi benar. Misalnya nih, kan omongan itu kan, perkataan itu kan adalah doa gitu ya. Jadi apapun yang kamu katakan untuk hal yang baik-baik itu akan menjadi kenyataan, akan jadi nyata di sini. Itulah kebenaran bahwasanya suara kamu itu, apa yang kamu keluarkan itu jadi nyata. Misalnya nih, bukan merasa kita mendahului Tuhan, bukan ya, tetapi intuisi kamu juga mungkin mengatakan, dari intuisi kamu mengatakan bahwasanya aku yakin nanti aku akan ketemu dengan orang ini, atau aku kayak ngerasa ada suatu hal yang membuat aku mulai bersemangat. Apa itu ya? Nah ternyata ya benar, kamu akan bertemu dengan seseorang, ternyata kamu happy, kamu bahagia, kamu bersemangat begitu loh. Jadi ada juga sih, aku itu pengen aku pengen membeli sesuatu nih, saja tas branded, tapi uang aku segini, tapi aku yakin aku bisa kok gitu ya. Ternyata ucapan kamu itu benar gitu loh, bisa untuk memilikinya. Atau mungkin tentang seseorang, aku ngelihat si A itu, si B itu begini loh, begitu loh, ternyata benar gitu loh. Ada sebuah kebenaran dari ucapan yang kamu keluarkan di sini ya. Nah, aku ngeliat juga beberapa dari kamu akan mulai fokus ya, fokus kepada pikiran kamu. Apa yang saat ini kamu sedang pikirkan? Ya mungkin kamu sedang memikirkan adanya kesempatan. Nah ternyata iya, benar ada kesempatan. Nah itulah kata-kata yang benar-benar menjadi nyata di sini, kata-kata kamu. Dimana kamu juga berpikir, aku pengen ada kesempatan nih untuk mulai suatu bisnis. Terus aku pengen ketemu dengan seseorang yang tulus nih. Ternyata benar, kamu akan ketemu. Intinya kamu harus fokus dulu kepada apa yang menjadi pikiran kamu. Maka itu akan bisa jadi nyata. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan itu bisa akan terjadi. Jadi pikirkanlah hal yang baik-baik saja. Ya. Karena itu termasuk dengan manifest kita terhadap diri kita sendiri, terhadap semesta juga. Jadi inilah masa-masa kamu di mana kamu akhirnya harus mulai fokus kepada pikiran kamu, karena ada kesempatan, ada petunjuk di sini yang akhirnya kamu temukan. Dan petunjuk itulah nantinya yang akan mengarahkan kamu kepada suatu kondisi yang lebih baik. Begitu ya. Ada di sini ada love one in heaven. Ada cinta, ya satu-satunya cinta di surga gitu ya. Intinya kamu di sini benar-benar sudah tidak memikirkan dunia lagi. Kamu sudah memikirkan akhirat atau surga ya. Kamu berharap aku bisa dicintai seperti aku tinggal di surga gitu ya. Atau kamu benar-benar merasa hidup aku ini butuh seseorang ya yang begitu tulus mencintai aku. Nah, jadi di sini kami itu juga termasuk seseorang yang dicintai di surga gitu loh. Kenapa? Kamu selalu berbuat baik, kamu selalu melakukan hal yang positif ya. Kamu adalah seseorang yang selalu bisa menyembuhkan lah banyak orang di sini. Ya mungkin bukan profesi dokter, bukan, tapi setidaknya ada yang pengen curhat sama kamu, kamu tampung. Ada yang pengen cerita sama kamu, ya kamu terima gitu loh. Nah, di situ akhirnya Tuhan bukan beranggapan ya, Tuhan memberikan sebuah keajaiban buat kamu. Oke. Nah, aku juga melihat di sini ada trust your vibes. Nah, di sini aku ngelihat kamu yakin dengan energi kamu, dengan vibrasi kamu di sini. Apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu tuangkan, kamu tahu bahwasanya itu adalah sebuah peluang atau masa emas kamu ya untuk bisa mewujudkan segala impian kamu. Ya. Nah, ini juga spiritual support. Benar-benar spiritual ini akan mensupport kamu habis-habisan. Karena di situ ada ketenangan, itu ada kenyamanan ya. Dan itu juga ada petunjuk di situ. Makanya kamu selalu nyaman. Di saat kamu meningkatkan spiritualnya kamu ngerasa hidup kamu udah berubah di sini. Hidup kamu sudah mulai positif. Hidup kamu itu sudah mulai banyak hal-hal yang kayak menakjubkan lah, suatu keajaiban juga akan ada kamu lihat nantinya. Oke? Nah, disinilah jika kamu benar-benar ingin memperbaiki hidup, membuat hidup kamu lebih berharga, lebih bermakna, dan lebih dibutuhkan banyak orang, ya mungkin lakukanlah hal yang positif terlebih dahulu ya. Karena kalau kita ingin dihargai, pastikan kita harus menghargai dulu. Nah, jadi itulah ibarat seperti itu. Sehingga akhirnya ya mungkin di sini kamu ngerasa aku pantas atau layak untuk dicintai.
disayang dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi teman-temanku, aku ngelihat ini adalah masa emas kamu. Gunakanlah kesempatan ini dengan baik ya, akan banyak peluang-peluang baru buat kamu, dan itu harus kamu benar-benar berada di jalan yang benar gitu loh, di jalan yang engkau harapkan selama ini. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.